Semoga ini bisa terwujud. Api akan kita jelaskan di hadapan beliau untuk menerangkan kemudian seperti apa visi misi dari api ini. Dan alhamdulillah saya juga sudah berkoordinasi dan berhubungan dengan tim yang bisa mempertemukan saya dengan Habib Lutfi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terrealisasi. Kita sudah komunikasi dengan ponaan beliau langsung. Alhamdulillah. Ini satu kesyukuran API Apologet Islam Indonesia bisa kemudian mendapatkan hikmah dari kejadian ini, bahwa insya Allah kita akan merapatkan barisan dengan penggawa-penggawa Islam yang ada di negara ini, supaya dengan mudah apa yang kita niatkan, yaitu menghindarkan umat Islam dari gerakan pemurtadan, itu bisa tercapai dengan baik. Umat Islam di Indonesia juga bersatu, amar ma'ruf nahi mungkar di bawah panji Apologet Islam Indonesia. Demikian sekedar informasi. Silakan. Amin. Saya dikecilin lagi nggak apa-apa. Mantap. Oke teman-teman, silakan teman-teman, silakan. Bunda, luar biasa. Saya lanjut. Salah satu hal yang paling saya rindukan dari Indonesia adalah bertemu dengan Gurunda, duduk bersama kita tertawa, ngobrol bersama. Dan satu hal Gurunda, sebagaimana yang dikutip Al-Quran kan, perkataan Nabi Muhammad kepada sahabatnya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah gentar, subhanallah, jangan pernah bersedih hati Gurunda. Iya. Nanti kalau Dek, mohon izin kalau tanpa mengurangi rasa hormat saya, kalau sempat bisa mungkin silaturahmi aja sebagai orang tua kita. Bisa ya Dinda ya? Kalaupun saya ini, kalau Gurunda sudah memerintahkan saya, Sami. Masya Allah, alhamdulillah. Beliau sangat dari kita bisa silaturahmi dengan beliau. Subhanallah, orang-orang yang hebat ini sangat memperhatikan. Rencana hari Senin November saya sudah bisa sangat intens kepal kafir lah anak itu. Adinda lihat video beliau yang joget di depan gambar Ka'bah itu? Iya, udah saya pantau. Memang dia yang pertama secara nanti tenang Gunda. Iya. Segera diincar untuk diajak ngopi ya. Saya juga mau ketemu sama orang ini. Ngopinya saya mau ketemu. Ngopinya di ini sih Gunda, di satu tempat yang setelah dia minum kopi dia akan mungkin langsung kita pertemukan ya. Dengan sparring kan. Saya langsung pertemukan dia dengan halusinasinya bahwa ternyata yang dia yakini dan dia percaya hanya sebuah mimpi belaka, yang menanti dia hanyalah malaikatul maut dan azab kubur yang pedih gitu. Iya. Insyaallah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah naikkan Akang ya, udah naik. Udah naik. Itu gara-gara tadi caci maki si Gatal sama itu tuh yang mau kabur ke luar negeri. Pengecut kalian itu. Pengecut. Hadapilah kayak kita ini. Hadapi, nggak usah kabur ke luar negeri. Kalian. Apa memang dia mau kabur? Betul, parah. Kang Kian Santang, mau dia sembunyi di lubang semut, mau dia kabur ke ujung dunia, ini semua milik Allah, yakinlah. Nggak akan lepas mereka dari gelombang tsunami yang akan menghantam mereka. Tenang saja, Kang Kian Santang. Amin, ya Allah. Nah itu kayak si Saifuddin kan, kabur ke luar negeri setelah mau ditangkap kabur, setelah dia menghujat, mau ditangkap kabur. Di luar negeri malah di luar menghujat lagi, ya kan? Itu artinya mereka ini makanya mau kabur Ustaz Ali, mereka udah yakin bakal kena. Karena apa? Karena emang benar-benar telak itu, hujatannya itu telak banget itu. Mereka udah yakin dan udah tahu bahwa mereka bakal masuk penjara. Iya, jadi kita percaya kepada Allah, bahwa Allah katakan dengan jelas kan bahwa wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
yang berbuat kebaikan sekecil apapun itu, maka dia akan melihat dengan kedua matanya. Allah menggunakan fi'il yarahu. Artinya para ulama tafsir mengatakan yarahu fid dunya wa fil akhirah, akan dia lihat balasan kebaikan yang dia buat sekecil apapun di dunia, ada dia lihat balasannya, dan di akhirat. Ayat selanjutnya wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Begitu pula sebaliknya, hukum keseimbangan Allah ini, yang berbuat keburukan, apalagi kebiadaban dan pelaknatan dan kejahatan keji kepada ajaran suci Islam, akidah yang mulia ini, maka juga akan mereka dapatkan balasan dunia dan akhirat. Itu janji Allah, yarahu. Yarahu itu harus lihat dengan mata dunia dan mata akhirat. Artinya, ketika mereka masih merasa terlena, aman-aman saja, bisa lari, bisa sembunyi bentar di Amerika, dimanapun itu, ini tetap bumi Allah, tetap berada dalam kekuasaan Allah. Dan Allah memberikan istidraj kepada beberapa orang agar ketika diazab dengan pedih, benar-benar pedih rasanya. Jadi kita yakini nggak akan meleset janji Allah ini. Pasti kena mereka semua. Apakah dengan tangan kita atau dengan tangan-tangan hamba Allah lainnya. Bismillah. Bismillah. Ada Uniripa di bawah. Mungkin saya turun dulu. Saya saja. Enggak, saya herannya begini Pak Sumar. Burunda semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya herannya begini. Waktu buat pelaporan dia buat VT, ya kan? Menggertak dia buat VT, pengancaman dia buat VT. Terakhir saya lihat VT-nya, dia minta alamat kita, alamat Uniriva, Bang Zuma dengan saya serta WA kita. Saya bingung, saya pikir dia sudah pandai dengan bijak gitu loh Bang Zuma. Ternyata meminta juga dia kepada netizen untuk alamat kita dengan apa kita, Masya Allah. Ternyata gelar SH-nya ini kemana? Teknik bekicot. Itu dia nggak tahu kalau kita ini orang belajar kejiwaan, belajar psikologi. Dari cara mau bicara kita bisa nilai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjut dulu Bang. Ya jangan heran kalau kita menghadapi makhluk-makhluk yang sebenarnya kita malu untuk kita sebut mereka manusia, ya. Karena Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, kalbahain balhum adhal, mereka itu lebih hina daripada binatang ternak, bahkan lebih tersesat gitu. Jadi jangan pernah merasa itu kata kasar, itu kata-kata Tuhan kepada yang sedang kita hadapi, teman-teman. Yang kita hadapi adalah binatang gitu. Jangan ragu katakan itu. Binatang yang memang tidak sempurna akalnya. Jadi ketika Bunda Nora menceritakan peristiwa tadi, saya hanya semakin membenarkan firman Allah, yang kita hadapi ini binatang ternak, bahkan lebih hina. Allahu Akbar. Izin guru-guru semua, Gurunda Zuma, saya MBN Ketua API Riau ingin menyampaikan juga Gurunda bahwasanya dari API Riau insya Allah akan membuat laporan, yaitu 2 orang, si Taufik dan Jerry alias Papa Jahat Indosiar, PPJ. Kami sudah koordinasi dengan Divisi Hukum API Pusat dan Ida Sondi. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan membuat laporan terjadinya provokasi antara si Taufik dan Jerry ini, Gurunda, dari perwakilan API Riau. Mantap. Mungkin untuk teknisnya akan kami bincang di belakang. Kemarin sudah kita sampaikan di Komal juga bahwasanya akan mereaksi dari Jerry dan Taufik karena beliau orang warga Pekanbaru, salah satu di Riau juga, bikin malu Riau ya, terutama ya orang Pekanbaru juga gitu Gurunda. Jadi insya Allah kita akan dalam waktu dekat akan mengambil sikap yang sama terhadap Gurunda dan guru-guru dan umat Islam yang ada di API. Insya Allah. Izin Gurunda, itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan, Masya Allah. Tetap semangat ya, rapatkan barisan, Masya Allah. Kalau nggak salah di Medan juga udah dibuat pelaporan ya, di Medan. Bunda Nora. Jadi ya, kita sokong lagi dari Aliansi Gapai ya. Betul Bunda Nora. Masya Allah, mantap itu. Si PPJ katanya mau menyiapkan juga paspor. Mau pada kabur ya. Astagfirullahaladzim. Bang Zuma nggak siapkan paspor Bang?
Enggak ya, enggak perlu kita ya. Khusus untuk Kan PPJ. ini aja ya Bang ya. Mau pastor untuk kebulangi. Gimana Ustaz Ali? Ya, mau sampaikan dikit khusus untuk PPJ, kalau memang dia mau lagi siapkan paspor mau kabur, saya akan tampung dia untuk bekerja di sebuah ladang gas minyak di Timur Tengah sebagai kuli angkut di sana, dan bekerjakan selamanya sampai dia bertobat kembali kepada jalan Allah, baru kita bisa kembalikan ke Indonesia, atau jika tidak tetap menjadi hamba sahaya, budak selamanya di sana gitu. Siap Pada Ustaz muka, Ali, siap. aduh pengecut nih kalian ya. Aduh mau kabur. Iya ya, rata-rata yang habis menghujat si Sophie Bekatul, si Taipudin, menghujat macam-macam lah hujatannya, yang menginjak Al-Quran, kemudian hujatannya si Taipudin mau menghapus berapa ya, 3.000 berapa dia menghapus itu ayat-ayat Al-Quran ya. Setelah mau ditangkap kabur ke luar negeri. Nah di luar negeri dia menghujat lagi. Harusnya mereka tobat ya, sama si Paul Zhang. Dalam kesempatan ini, mohon maaf Bunda Rahma, mau tanya ke Abang saya, Panglima saya, Jenderal saya, Bang Zuma, untuk seorang makhluk ya, sekali lagi makhluk, karena kalau saya katakan dia manusia, saya terhina gitu, bernama Logika itu atau Taufik, itu terlalu terlalu receh sebenarnya untuk kita tanggapi dengan cara seperti ini, tetapi memang cara dia sudah sangat menantang. Kalau Abang Dah izinkan, saya mau mampir ke rumahnya sekali, saya live streaming di situ, saya mau lihat bagaimana sebenarnya sosok seonggok hina ini mau saya pertontonkan di hadapan teman-teman semua. Kalau Abang Dah izinkan, saya mau lakukan ini sepulang saya ke Indonesia. Tapi kalau memang mau ditempuh jalur hukum, ya tetap lanjutkan saja. Tapi saya sangat ingin bertemu memang dengan satu seonggok daging ini. Apakah? Jangan Ustadz Ali, nanti ketemunya di ini aja, di Polda Sumatera Utara aja sama si manusia cebol itu. Jadi jangan sampai dia jangan mengotori tangan Ustadz Ali yang halus mulus itu, jangan. Akang, Polda Riau kok sumut. Enggak, pelaporannya tadi udah. Ya, jadi kalau Logika, Taufik dengar ya, ini mungkin dia pasti lagi mendengar di gubuk deritanya itu, di perkebunan sawit itu, yang saya tahu lokasinya tepat di mana, sambil Merekan Gurunda. Misionaris, aku ributkan. Seorang misionaris itu, Ustadz, membagi-bagikan Bible kepada sebuah pemukiman, dia bilang itu biasa-biasa aja. Wajar katanya berbagi. Siapa suruh orang-orang Islam itu tidak aktif ke mereka-mereka yang miskin atau segalanya. Malah menyetujui gitu dengan adanya Bible, kristenisasi. Kita sudah tahu semua kan apa yang dilakukan di belakang selama ini. Bukannya saya diamkan, saya mau tunggu momen pas agar saya bisa bicara seperti ini. Dan tolong saudara-saudara di bawah yang merekam, yang bisa menyampaikan potongan ultimatum terakhir dari saya, Sigma 411, kepada saudara yang bernama Taufik alias Logika atau apapun dia menyebut dirinya itu, yang dia hadapi sekarang adalah saya. Ini terakhir kalinya masih berani dia buka komal, menyenggol abang saya, panglima saya. Bukan api yang kau hadapi, saya yang akan datang menghantammu dengan keras sekali, lihat saja. Dan saya tanggung segala konsekuensinya, dan kita bermain dengan cara menyakitkan sekarang. Taufik dengar ini. Jika tidak mau urusan ini sampai ke tangan saya, diam mulutmu itu. Cukup sudah kami melihat pertontonan badut yang tidak berguna, hina, dan menghinakan dirimu sendiri di hadapan Allah. Berhenti sekarang. Kalau tidak, kita mainkan apa artinya sebuah kemarahan ya, Taufik. Tolong disampaikan kepada dia, saudara-saudara. Saya ingin melihat respon dia setelah ini. Berani nggak dia masih senggol? Bismillah. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Siap. Setuju, Ustadku, setuju. Betul, keterlaluan memang dia. Mana Bang Glenn? Silakan kirim permintaan naik Bang Glenn.
Bang Glenn Daniel. Kang izin, Bang Zuma monitor izin seperti yang kita bicarakan tadi, saya ingin menyampaikan sedikit terkait tentang dosma si jabat. Bang Glenn, monitor Bang Glenn langsung ya. Bang Glenn tolong diluruskan kalau saya salah ya. Iya. Alhamdulillah ada Bang Glenn di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temannya di sini, terima kasih waktu dan kesempatannya. Bang Zuma, izin Bang Zuma ya. Begini, pertama kita tahu Bang Glenn meluruskan saya. Ya, luruskan saya kalau saya salah, izin buka cam, luruskan Unirifa kalau salah. Antum guru saya dalam ranah hukum, ya. Makasih banyak ya. Bang Glenn, ada istilah mens rea dalam kaidah hukum ya. Yang kita ketahui kalau walaupun tidak mens rea atau pikiran untuk melakukan tindakan kriminal atau psikologi seorang pelaku kejahatan ya. Benar ya Bang Glenn? Betul. Nah, atau kita bicara di sini tentang motivasi. Luruskan saya kalau saya salah. Izin guru-guru dalam ranah hukum ya, bapak-bapakku yang memantau saat ini ya, beliau luar biasa mengajarkan saya banyak, udah Sondi, Bang Glenn dan yang lain. Mens rea, teman-teman, mens rea adalah niat atau motivasi dari pelaku kriminal. Kalau kita bicara tentang mens rea, Unirifa dan Bang Zuma itu punya ribuan dokumentasi motif dan motivasi kami dalam ranah dialektika ini, yang Bang Zuma ada di channel Zulkifli M. Abbas. Bang Glenn di-mute dulu noise. Unirifa ada di channel Rifa MOW. Silahkan ditonton, yang calon-calon penyidik nanti ya, silahkan dipelajari kenapa kami berdua ada mens rea, motivasi kami. Kenapa kami hadir di ruang publik, kemudian berdiskusi keras, karena Bang Zuma dan Unirifa secara psikologis ini sehat. Seperti Bang Zuma katakan, kami belajar psikologi. Saya sudah menyelesaikan banyak SKS tentang psikologi umum, psikologi sosial, psikologi anak, saya sudah selesaikan. Artinya, kalau untuk motivasi, penyidik tak perlu susah-susah. Kita punya dokumentasi terkait pergerakan kita dari, kalau saya pribadi 3 tahun lalu, Bang Zuma tentu lebih dulu dari saya. Kenapa kami hadir? Channel Tanpa Ragi, Christian Prince Indonesia, Sophie Fatimah Sedekah, Taipudin Ibrahim, Paul Jong. Mereka lebih dulu, kami hadir kemudian. Oke, kalau lari ke Facebook, Christian Prince Indonesia. Banyak penista-penista agama yang mendahului kami datang untuk membantah syubhat, fitnah. Lalu kemudian kami belajar seiring berjalan waktu. Bang Zuma belajar, saya belajar. Kami pelajari kitab suci mereka, lalu kami kembalikan konsekuensi logik cara berpikir mereka. Dan Dosma yang belum pernah menonton dan belum pernah diskusi sama Unirifa tentang siapa penghujat Yesus sejati, tiba-tiba melaporkan. Ya, mens rea Dosma si jabat. Saya coba analisis sebagai seorang mahasiswi. Prodi PAI pindah ke Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Dosma boleh melakukan melaporkan karena ini delik umum. Silahkan, itu hak Anda sebagai warga negara Indonesia. Tapi sebagai pengacara, etika pengacara, patutkah kiranya Anda, saya belum berstatus sebagai tersangka, Anda intimidasi di ruang publik, provokasi orang untuk katakan tangkap Rifa. Memangnya negara ini punya bapakmu, Dosma? Andai pun saya tersangka, terbukti bersalah, diputuskan oleh hakim yang terhormat di negara kita tercinta ini, yang menangkap pun bukan kau, pihak kepolisian. Maka dengan intimidasi yang kau lakukan kepada saya yang waktu itu sehari lalu ada di YouTube, saya dokumentasikan, saya punya pembuktian bahwa ada intimidasi di ruang publik. Bang Glenn, tolong dianalisis ini nanti. Mengatakan bahwa status saya belum tersangka, pendiskusi lintas agama, kredibilitas saya sebagai mahasiswi komunikasi penyiar Islam divalidasi oleh fakultas saya, diizinkan oleh ulama-ulama saya, dilindungi hak demokrasi saya. Tiba-tiba saya dikatakan tangkap Rifa. Salah saya apa?
Status saya tersangka kah? Siapa Anda memprovokasi orang untuk mengatakan tangkap Rifa? Ini mens rea. Cara berpikirmu sudah kami analisis. Kau bersama dengan, kau jadikan Lina Wijaya yang bukti-bukti kita tampilkan dia penghujat agama Islam, pembenci personal Unirifa, pembenci personal Bang Zuma. Kau bekerja sama dengan logika dan Lina Wijaya, kau jadikan mereka saksi. Mens rea. Motivasimu terbaca, brother. Saya khawatir motivasimu bukan menjaga intoleransi beragama di Republik tercinta ini, wahai Dosma si jabat, tapi kau mewakili penghujat dari Kristen karena malu melihat pendeta kalian, penista agama Islam, blunder di hadapan kami. Bisa jadi. Jadi yang kami lihat, saya analisis ini spekulasi dan ini dihargai di ruang publik. Saya mahasiswi, mohon maaf. Saya melihat mens rea, psikologimu sebagai orang Kristen tersakiti ketika pendetamu tak lagi mampu membela imannya di hadapan kami. Kau tertawa berjoget menggunakan lagu rohani yang di belakangnya ada gambar Ka'bah. Ayo, mens rea. Dos masih jabat. Kau mens rea. Motivasi itu akan terbaca, brother. Psikologi Unirifa, psikologi Bang Zuma, bertahun-tahun bisa dilihat bagaimana jejak rekam Unirifa dari seorang ibu rumah tangga hadir ke ruang publik membantah perempuan yang sudah mati bernama Utiwati Maniat sebelumnya menginjak Al-Quran. Kemudian saya masuk ke Fakultas Umkla. Untuk apa saya masuk Fakultas Umkla? Umur sudah 35 tahun. Apakah akan jadi PNS, ASN? Maaf. Saya belajar di Umkla untuk mendapatkan kredibilitas mengajarkan kalian kaum kafir yang menista agama saya. Saya pindah kemudian lebih tepat komunikasi penyiar Islam yang mana ada mata kuliah kristologinya. Saya berhak membantah syubhat kalian, mengajarkan kalian mana Tuhan, mana manusia. Bang Zuma, apa kredibilitasnya? Sebagai seorang muslim yang melihat kalian bicara sembarangan tentang agama kami, jangankan Bang Zuma, Bunda Rama pun berhak. Perhatikan bagaimana kami menghadapi kalian. Kerasnya Unirifa dan Bang Zuma silahkan di cross check. Menghadapi siapa? Bayangkan Etoru di hadapan saya, pernah saya caci dia. Jadi kalian Dosma, kau menggali kuburmu sendiri, brother. Justru saya ingin bertemu kau di pengadilan, membuktikan kepada seluruh alam siapa penghujat Yesus. Karena dalam Al-Quran jelas, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan mencaci sembahan orang lain. Apa kata Allah saya kepada saya? La ikrah fiddin. Tak ada paksaan dalam agama. Kalian menyembah celana dalam pun kami tidak urus. Tapi ketika kau bicara di ruang publik, kalian Kristen bicara di ruang publik, menginjili umat Islam, menjelaskan iman kalian, menyerang akidah kami, hei, hakku menjawab. Ketika aku katakan Trinitas seperti yang kalian laporkan, tanyakan kepada kawan-kawanmu yang menjelaskan kepada saya. Bahkan kupastikan kau pun akan menyetarakan Tuhanmu dengan kelamin. Agatha, apa kata Agatha? Videonya masih saya punya. Segala sesuatu yang melekat pada diri Allah adalah Allah. Konsekuensi logiknya, segala sesuatu yang melekat pada Yesus adalah Yesus. Itu konsekuensi logik. Maka apakah kelamin Yesus melekat pada diri Yesus? Jawab. Bagaimana konsekuensi logik yang disampaikan oleh Agatha? Segala sesuatu yang melekat pada entitas, maka itu adalah entitas itu. Kami bisa membedakan karena kami belajar ilmu hakikat. Firman Tuhan bukan Tuhan. Kalau firman Tuhan adalah Tuhan, kenapa ada kata firman? Belajar ontologis. Katanya pakar hukum, katanya sarjana, mengerti epistemologis dan ontologis. Yohanes 1, pada mulanya firman, firman bersama Allah, Allah adalah firman. Kaki Tuhan apakah Tuhan? Yes, kawan kalian menjawab. Saksikan videonya di YouTube saya. Dan kalian semua penista Yesus, saya minta tolong umat Islam laporkan penista Yesus ini yang mengatakan bahwa Tuhan setara kelamin. Ya, tolong. Jangan kau mentang-mentang mengaku sebagai anak Tuhan. Mohon maaf, kalian mengaku anak Tuhan ya selama ini Kristen ya. Kami anak Tuhan, secara rohani kami dipulihkan. Jangan mentang-mentang kalian mengaku anak Tuhan seolah-olah Indonesia ini mau kalian buat suka-suka hati kalian. Indonesia ini bos. Makassar, Ternate, Sumatera Barat, Aceh. Sudah lewat perjuangan itu kawan.
Jadi kalian pikir kami diam ketika Tuhan kami dinista? Kalian pikir kami diam ketika Nabi kami dikatakan bangkai oleh mulut sampah Lina Wijaya? Kalian pikir kami diam ketika logika menginjak kitab suci kalian memprovokasi umat Islam untuk melakukan hal yang sama? Hei, saya Bang Zuma, APII tidak ridho. Jangankan kalian menista agama kami, logika Muslim menista agama kalian. Kami maju. Ini kami umat Islam. Mensrea, motivasi, ya. Kita mudah-mudahan di ruang publik, saya ingin membuktikan kepada Dosma si jabat bahwa secara konsekuensi iman, Dosma penista Yesus. Pertama, Dosma, kalau kau percaya silakan bawa kitab tafsir kalian, Matthew Henry, Jerusalem, bawa penafsir kalian semua. Jelaskan kepada saya Galatia pasal 3 ayat 13. Pertanyaan saya adalah, siapa Tuhan terkutuk atau siapa yang digantung di tiang salib dan terkutuk? Kalau kalian seandainya mampu menjawab ini, mari kita buktikan siapa yang lebih layak masuk penjara, saya atau kalian. Mungkin itu saja. Terima kasih Bang Zuma waktunya. Ini narasi yang ingin saya sampaikan karena saya belajar hukum dengan waktu cepat, harus mengerti kita sebagai umat Islam hukum supaya kita hati-hati tidak keselip lidah. Bang Glenn silakan diluruskan kalau saya ada kesalahan. Izin menyimak lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Roni atas penjelasannya. Ini akan saya tambahkan sedikit mengenai mensrea tadi. Mensrea adalah lebih tepatnya kita bilang sikap batin atau niat. Pertanyaan saya cuma satu kepada rekan saya, Dosma, tolong jelaskan kepada kami. Kalau memang betul mensrea atau niat Anda untuk menjaga kerukunan bangsa Indonesia, kenapa Anda menjadikan seseorang yang diduga menista agama kalian dijadikan saksi oleh kalian? Coba terangkan kepada saya. Ya. Bukti sudah tersebar, banyak orang sudah tahu apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan tersebut. Sudah terbukti, ya banyak buktinya menyebar. Patut diduga dengan keras dia melakukan penistaan. Tetapi kenapa Anda tebang pilih? Kalau memang ingin menciptakan kerukunan di Indonesia, laporkan kedua belah pihak. Sebagai kita penegak hukum juga, pengacara. Ya, saya akan laporkan juga yang bersangkutan ini. Karena menista agama Kristen, walaupun dia ada saudara Muslim, tapi karena dia berpotensi merusak kerukunan Indonesia, maka akan kami laporkan juga. Itu satu. Kedua, jelaskan juga kepada kami niat Anda sebagai pelapor atau sebagai kuasa hukum pelapor untuk menyerang satu golongan tertentu. Ya, apa motif Anda? Apa yang Anda cari? Popularitas kah? Pundi-pundi kah? Apa yang Anda cari? Itu juga yang kedua saya tanya. Kalau memang betul mensrea atau niat Anda untuk menjaga kerukunan, ayo kita bersifat adil. Kalau perlu sama-sama kita melaporkan. Bagaimana? Anda terima undangan saya untuk sama-sama kita melaporkan penista agama Kristen? Ya, tolong terima undangan saya kalau memang betul niat Anda menjaga kerukunan. Bukan hanya menyerang satu golongan tertentu. Ya, sekian dari saya. Allahu Akbar, keren Bang Glenn. Subhanallah. Mungkin Gurunda ada yang mau disampaikan, silakan Gurunda. Untuk menanggapi yang dari Uniripa sama Bang Glenn, mensrea. Iya teman-teman sekalian, jadi apa yang kita lihat ya fenomena yang ada sekarang ini, saya sampai detik ini juga masih sepaham dengan Uniripa dalam satu poin yang terpenting, bahwa yang nampak di sini ketika saya menganalisa berdasarkan dengan ilmu kejiwaannya sebagai seorang pendidik, saya melihat apa yang dilakukan oleh saudara Dosma ini itu lebih kepada kebencian terhadap keadaan kekalahan para debater Kristen menghadapi pendebat-pendebat Islam.
nuansa kebencian itu sangat nampak ketika setiap postingannya, hampir setiap postingannya, setelah dia masuk ke ranah dunia apologet, itu selalu bernuansa Kristiani. Bahkan sampai kepada dia berjoget di depan gambar Ka'bah, di rumah seorang Muslim, dan di acara pengajian Islam. Bahkan dia ungkapkan kalau dia memang sedang berencana mendengarkan musik rohani Kristen. Artinya bahwa seruan-seruan dalam piti-piti beliau kepada anak-anak Tuhan, menurut beliau, ajakan beliau, itu sangat kuat indikasi dalam psikologi motorik, kekuatan daya pikir yang ada pada seseorang, menghantarkan lisannya dan tulisannya, bahkan gerakan tubuhnya itu menyuarakan adanya bentuk kemarahan, kekecewaan, keputusasaan terhadap keadaan yang ada. Apa itu? Dia melihat setiap kali debater Islam datang untuk menghujat akan digulung oleh debater Muslim. Dia melihat berbicara mengenai konsep Tuhan, dari Al-Quran kalah, dari Bible kalah. Membahas tentang kitab yang dianggap suci, dari Al-Quran kalah, dari Bible kalah. Berbicara mengenai keotentikan sebuah kitab, dari Quran kalah, dari Bible kalah. Berbicara mengenai tradisi penyampaian wahyu, dari Al-Quran kalah, dari Bible kalah. Dari ajaran, konsep, akidah, tatanan, ibadah, syariat, muamalah, hubungan dengan Tuhan dan hubungan kepada manusia, Al-Quran kalah, dari Al-Quran dia kalah, mereka kalah, dari Bible mereka kalah. Dari apa lagi? Dari kekompakan umat Islam, kompak, Kristen satu sama lain ribut menentukan Yesus ini statusnya Tuhan, utusan, ya, 3 in 1, Trinitas, Tritunggal, apalagi oneness dan seterusnya. Semua medan perang yang kita adakan, baik itu secara spontan, direncanakan, 1 lawan 1, 1 lawan 2, bahkan 1 lawan 1 komal, Bang Suma selalu memenangkan pertarungan di markas komal-komal Kristen. Sakit, mentalnya terpukul, jiwanya merontah, tidak ada keenakan yang bisa dia alami, yang bisa dia kecam, baik mata, kuping, perasaan, pikiran, ketika melihat bagaimana anak-anak Theos terkapar menghadapi debater-debater Islam. Inilah penggerak utama sehingga dia tampil. Ratu Entok itu adalah hanya sesuatu dari sebagian kecil masalah internal dengan rekan bisnis. Tapi ketika kemudian Ratu Entok sedikit masuk ke dalam dunia apologet, seketika jadikan sebagai sasaran empuk. Ini bukti bahwa si Dosma ini, seperti yang diuraikan oleh adik saya Uniripa, dari segi penjiwaan, karakter, orang ini lagi guncang melihat keadaan debater-debater Kristen. Kekalahan yang dialami debater Kristen. Adapun yang merasa dirinya menang, itu karena menghujat, seperti CP, Congorpedia, Kiamat. Mereka orang-orang ini adalah orang yang sembunyi di balik layar. Tidak seperti Bang Suma, kemana-mana, disut, di bandara, disut, ke gunung, disut, open kamera dan seterusnya.
Sementara mereka kita tidak tahu, hanya suara si CP, Sopiatul, kemudian siapa lagi? Cokorpedia, Widara, dan banyak lagi penghujat-penghujat Islam. Hanya seperti itu yang mereka punya pasukan yang hanya modal liur, yang sedikit pun tidak bisa menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran aja nggak bisa, ya kan? Hanya mereka pasukan-pasukan kayak begitu yang hancur lebur dilululantakkan hanya oleh beberapa orang pendebat. Coba kita lihat. Jadi apa yang dialami oleh si Dosma ini bukan murni untuk membela supaya tidak ada kisru, supaya tidak ada kericuhan, supaya tidak ada kemudian pertengkaran bernuansa sara dan seterusnya, bukan. Tapi semata-mata betul seakan-akan diduga dia mewakili para penghujat Islam. Apa buktinya? Yang menginjak Bible justru dijadikan saksi. Mustahile seorang yang mengerti hukum, apalagi yang mengecam pendidikan hukum, tidak mengerti, tidak paham ya keputusan dua menteri agama dan menteri dalam negeri terkait apa yang tertuang di pasal 4 di undang-undang di peraturan nomor 1 tahun 1979 tersebut. Tidak boleh menyebarkan selebaran, atribut, simbol-simbol, baik itu berupa kertas, kaos, baju atau apapun itu kepada orang yang sudah beragama. Mustahile orang yang mirip-mirip seperti Luga Tambunan ini tidak paham itu. Tapi apa? Justru dijadikan sebagai saksi. Ini bukti bahwa sebenarnya si Dosma ini mewakili para penghujat Islam di Indonesia ini. Itu yang ingin saya katakan. Si Dosma bukanlah seorang pengacara yang tulus murni. Ya, bukan. Dia lebih cenderung dikatakan pembela para penghujat. Bukan. Apa yang dipertontonkan selama ini sejak ada kasus yang dia laporkan sendiri, semuanya bernuansa Kristiani. Dia seakan-akan menonjolkan kekristenannya setelah dia melaporkan pendebat itu. Apa itu maksudnya? Wahai pendebat-pendebat Kristen, tidak usah khawatir kalian. Tengok lawanmu sudah kulaporkan. Wahai pendebat-pendebat Kristenku, gaungkan terus, kalahkan mereka. Engkau ada anak-anak Theos, kalahkan mereka. Itu yang saya baca. Itu yang saya lihat. Karena dalam hal ini saya yang terlapor. Yang saya lihat dalam pergerakan beliau itu tidak murni, melainkan seibarat dia sedang mewakili pendebat yang menista agama Islam, penghujat, penista agama Islam. Seperti itu teman-teman. Bang Andi kok di sini Bang Andi? Ada PR-nya Bang Andi, gimana Bang Andi? Siapa yang mewakili Bang Andi ke sana pertemuan dengan FBR? Aduh kacau ini, kacau. Keceplosan. Kenapa? Jalan dulu. Jenderal lapangan. Waduh gimana bangku ini? Ya silakan teman-teman yang lain. Saya tambah sedikit boleh Bang? Ya silakan abangku. Ya gini. Jadi saya itu waktu masih di Kristen, saya tidak mengenal soal diskusi lintas agama. Saya hanya fokus belajar di kekristenan. Tetapi memang sudah jalannya Allah. Saya masuk ke diskusi ini 1 bulan sebelum saya menyatakan saya mualaf. Ya. Masya Allah. Saya kemualafan saya ditemani oleh Rifa, ditemani oleh Bang Handi, ditemani oleh Bang Juma, Kodondi. Itu orang-orang yang menemani kemualafan saya. Tetapi yang bikin saya miris,
Kenapa seperti MKC, seperti Saifuddin, seperti Manubulu, Joshua Teu, malah membuat saya yakin saya harus meninggalkan Kristen. Tolonglah, tolong. Kalau memang kita menjaga kerukunan, jangan sekali-sekali kita menimbulkan kebencian. Ya. Jadi apa yang kalian lakukan di lintas agama ini malah membuat orang yang berpikiran tenang, yang berlogika meninggalkan Kristen. Karena ulah-ulah pendebat-pendebat yang tidak bertanggung jawab ini. Ya, saya mualaf 2021. Saya mengenal Islam baru 3 tahun, baru belajar merangkak. Tapi setidaknya saya sudah mengenal Islam itu indah. Islam itu penuh ketenangan. Islam itu tidak akan pernah mengganggu duluan kalau tidak diganggu. Jadi kalau memang Anda betul pengacara, Anda mengerti namanya asas kausalitas, sebab akibat. Apalagi kami sudah menganggap apa yang kami lakukan ini adalah tindakan overmah, ya, atau tindakan yang terpaksa. Kami tidak akan terpaksa melakukan ini kalau kalian tidak memulainya. Janganlah berdusta kalau kalian tidak memulainya. Ya, kita dulu diajarin kok bagi-bagi pamflet. Kita diajarin kok selalu duduk-duduk di pinggir jalan bagi-bagi brosur, cari pemuridan. Ya. Jadi jangan pernah saling berdusta kalau itu tidak ada, jangan. Di dalam Islam ini sudah banyak yang mualaf, sudah banyak yang mengerti dan tahu bagaimana kalian memurtadkan orang. Jadi jangan playing victim di sini. Kami tidak akan begini dan kami berjanji. Ya, saya sendiri berjanji, saya akan berhenti berdiskusi, saya akan berhenti berdebat Islam, berdebat agama kalau kalian berhenti tindakan misionaris di Indonesia. Saya berjanji secara pribadi. Apakah setuju yang lain? Ya. Kalau kita berhenti, kalau mereka berhenti. Siap. Ya. Berhenti kita. Berhenti. Kalau kalian berhenti misionaris, pemurtadan kami akan berhenti begini. Siap. Tapi Saya yang akan mengemandoi semua teman-teman untuk tidak lagi berdebat tentang lintas agama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tolong janganlah selalu playing victim di sini, ya. Tindakan kami ini karena akibat dari sebab yang kalian timbulkan. Itu aja. Itu Bang Juma. Terima kasih. Siap. Makasih Bang Glenn. Masya Allah. Seorang mu'alaf yang sangat luar biasa. Bang Glenn. Baru berapa tahun. Hebat. Masya Allah. Nih teman-teman semuanya. Kalau sudah mu'alaf kayak gini. Pasti orientasinya itu lurus terus. Oke teman-teman. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi yang lain. Waktu dan tempat disilakan. Bang Handi barangkali. Siap, izin Gurunda, saya ingin turun dulu. Ada panggilan dari pengurus API Riau, ingin membicarakan teknis-teknis untuk Kapolda Riau, insya Allah yang tadi saya sebutkan, Taufik dan Jerry, ya Gurunda semua izin. Ya Gurunda. Siap. Iya kan dia yang minta, dia selalu minta laporkan saya. Udah silakan kita penuhi keinginannya. Iya. Kasihan kalau nggak dipenuhi. Siap. Izin semua guru-guru pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Handi nggak ada capeknya dari bertemu dengan Pendeta Yakub Sulestio, mutar lagi belum duduk, ada lagi perintah. Masya Allah Bang Handi. Mudah-mudahan antum syahid. Silakan teman yang lain. Oke. Kependo sudah masuk sesi kedua. Oh, lanjut. Ayah, lanjut, tadi saya mengutip omongan dari Bang Zuma yang mengatakan hebat abangku juga Bang Glenn, Masya Allah mualaf ya kan, girohnya bangkit gitu. Tapi itu yang terkadang saya mirisnya juga abangku, ada segelintir dari umat muslim ya, yang mendm, mereka mengaku sebagai umat muslim tapi malu melihat kelakuan kita katanya. Yang berdebat begini,
Sementara katanya di dalam Islam tidak diperbolehkan untuk menghina atau menghujat sesembahan orang lain begitu, agama lain. Gitu. Tapi itulah kalau saya kalau membaca DM seperti itu ya Bang ya, saya sampai berpikir ya seperti yang dibilang abangku ini kan, dulu pernah abang bilang dia agama Islam tapi belum tentu dia seorang Muslim. Benar ya Bang ya, pernah seperti itu ya. Ya, jadi kadang kan setelah pelaporan ini saya sering komunikasi sama mama saya kan, sampai saya sering sharing, saya bertanya kenapa ya gitu, kita yang bukan Islam dari lahir tapi kalau mendengar, jangankan mendengar hujatan kepada baginda Rasulullah saya gitu, Nabi saya, kepada anak saya saja ketika dikatakan binatang aja saya marah gitu loh. Nah ini ada umat muslim yang mengaku, tapi ketika mendengarkan hujatan dari Kristen ya selalu mengatakan lanukum gitu loh. Jadi ya seperti yang dibilang abang tuh, kenapa? Inilah mungkin bukan sombong ya bang ya, inilah perbedaan antara yang Islam dari lahir dengan yang mualaf gitu loh bang. Sampai mereka mengatakan kamu mualaf, tapi kamu mualaf mempermalukan umat muslim. Saya selaku umat muslim malu melihat kamu. Saya jadi berpikir ini perlu dipertanyakan gitu loh. Ketika nabinya dihujat sama orang Kristen, jadi menurut kamu diam aja gitu, biasa saja. Atau cukup mengatakan Allah saja nanti yang membalas. Nah, ini bagaimana gitu loh. Jadi itu saya teringat yang dibilang abang, dia agama Islam tapi belum tentu dia seorang muslim. Mantap sekali bang. Sesuai itu omongan itu kepada orang yang saya maksud. Mungkin orang yang saya maksud ini ada di sini, yang mendm saya mengaku sebagai seorang muslim. Begitu bang. Ya lanjut bang. Izin tadi saya cuma mau menambah yang itu aja bang. Iya. Bunda Nora, izin. Bunda Nora, silakan. Kalau ada yang nge-DM gitu lagi, Bunda Nora, minta alamat orang itu, nanti Bunda Nora kirim kain kapan ke orang itu. Kirim aja kain kapan. Ya, lanjut Bunda. Al-Quran itu tidak mungkin keliru. Ada orang zalim, ada orang munafik, itu ada dalam Al-Quran. Ada orang kafir, ada orang yang lalai, itu ada dalam Al-Quran. Siapa yang munafik ini? Bisa mereka yang bertitel berKTP Islam, bisa. Kalau kafir udah pasti di luar. Siapa? Mereka juga yang berKTP Islam. Tidak. Rasulullah Muhammad SAW itu contohkan contoh yang sangat bisa kita teladani. Apa itu? Cinta kepada muslim sesamanya umat muslim, sayang. Bagaimana dengan orang-orang kafir? Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga santun kepada mereka. Rasulullah melindungi mereka. Rasulullah menyuarakan kemudian untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Tapi Rasulullah tidak pernah memberikan contoh untuk memberikan sesuatu perbuatan yang benar-benar ikhlas baik terhadap orang munafik. Itu. Jadi Rasulullah menyayangi orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam. Rasulullah tidak kemudian memberikan sesuatu pelajaran kepada umat Islam untuk membenci kepada siapapun yang tidak membenci Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan, bukan dari kelompok umatku yang membenci atau memerangi orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam. Tetapi sebaliknya, orang yang diam saja ketika Islam itu diserang, ketika Islam itu diperangi, ketika Islam itu dinistakan, Rasulullah juga marah. Jatuh-jatuhnya orang itu munafik. Malah diminta untuk menggunakan kain kafan.
Itu dalam tradisi guru-guru kita terdahulu. Oleh karena itulah kemudian ya kalau ada yang mengaku muslim, bisa jadi dia hanya ngaku-ngaku. Kalaupun dia muslim, ya orang-orang seperti ini bukan ahli ibadah, bukan pemikir, bukan orang yang berislam karena ilmu. Pasti orang kayak begini kalaupun dia hebat dalam kajian fikir, ya paling dia orang yang tarekatnya aneh, yang tidak bersanad. Artinya bahwa tidaklah mungkin orang itu belajar Quran dengan baik ketika Islam itu dinistakan, Islam diperangi, Islam kemudian dihujat terang-terangan, dinistakan Rasul dengan terang-terangan, Allah dihujat dengan terang-terangan, lalu kemudian hatinya tenang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Orang yang benar-benar berislam dalam arti kata dia ibadah karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena ria, dan tidak terlalu cinta kepada dunia, ketika agamanya disentuh sedikit pun pasti akan ada reaksi. Nah itu, jadi kalau ada yang kayak gitu, Dinda nggak usah dipeduli, diamin saja. Hati kita ini kecil. Kita jangan pernah mau memasukkan hal-hal dari lisan orang ke dalam hati apabila hal itu merusak hati. Kalau bisa orang-orang kayak gini diblokir, didiamin. Lain cerita kalau dia beda akidah dengan kita. Gitu ya. Jadi saya anak-anak API itu saya pesankan, hatimu jaga hatimu. Jangan pernah menyimpan amarah. Jangan pernah menyimpan kesalahan saudaramu sendiri sampai besok. Jangan. Saya alhamdulillah boleh ditanya di kantor saya, di dalam keluarga saya, di rumah tangga saya nggak bisa marah kepada orang-orang di luar non muslim ya, lebih dari 1 jam. Semarah apapun saya. Karena saya belajar dari sejak dulu. Hati ini kecil. Tak ada ruang untuk menyimpan titik noda di dalamnya. Orang yang melakukan ucapan kurang ajar, misalnya dia ngatain kita, yang mengatakan itu mulutnya. Cukup didengar aja. Jangan mulutnya yang kotor sampai tembus mengotori juga hati kita. Nggak usah, senyumin aja. Kenapa? Karena orang yang mulutnya kotor bisa jadi pengaruh setan, bisa jadi karena dia ada masalah, bisa jadi karena dia stres, bisa jadi karena dia banyak utang, bisa jadi karena dia ada penyakit sakit yang nggak sembuh, bisa jadi karena banyak masalah, sehingga ketika bertemu esok hari dengan kita tak marah lagi, dan bisa jadi tersenyum, menyapa, minta maaf, bahkan rugilah kita yang menyimpan ucapan jahatnya kemarin sampai berjam-jam, bahkan sampai dendam sampai besok. Yang rugi kita. Nah sehingga itu tadi, engkau larinya ke ceramah ya. Saya kira begitu, Dinda. Jadi kalau nggak usah peduli dengan orang kayak gitu. Konsentrasi aja, tetap kita amar ma'ruf nahi mungkar. Faqatilu awliya asyaitan innahu sesungguhnya inna kaidah syaitan kana daifa. Ya, bisikan setan itu lemah, godaan setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah orang-orang yang menjadi saudara-saudara setan. Karena itu kata Allah, perangi mereka. Perangi dengan cara apa? Perangi dengan menyuarakan kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam. Bukan dengan perangi angkat pedang, enggak. Bukan. Tetapi perangi dengan ilmu. Makanya kita diperintahkan ikra. Nah, sama yang dikatakan oleh sahabat kita, Bang Glenn. Kalau mereka sudah menghentikan misi kristenisasi, mereka mengembalikan istilah-istilah Al-Quran, tidak mereka gunakan lagi di Bible, tidak ada lagi hamilisasi, indomisasi. Lah, ngapain? Loh, mereka ini saudara-saudara kita. Mereka hidup di negara, tanah air yang sama. Kita menghirup oksigen yang sama. Duduk kita satu kamar, satu ruangan. Oksigen yang keluar dari lubang hidungnya, yang masuk tadi ke dalam perutnya, keluar lagi lewat mulutnya, itu juga yang kita hisap. Coba kalau ada pertandingan bola antara Indonesia dengan Australia. Ya kan? Mau Kristen kita, mau Hindu kita, mau Buddha kita, pasti sama-sama kita mengiyakan
Indonesia, Indonesia, Indonesia. Apa sebabnya? Karena petani menanam padi, menjualnya ke Kristen, menjualnya ke Islam. Kita makan padi yang sumbernya sama. Kita menghirup udara yang sumbernya sama. Jadi tidak perlu kita ribut. Islam tidak mengajarkan kemudian. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin. Yang membuat ini karena adanya kemudian orang-orang tertentu ya, yang memiliki misi kemudian untuk mengkristenkan umat Islam dengan cara-cara yang tidak baik. Kita sadar kok Islam agama syiar, Islam agama tablik. Kita sadar itu bahwa kita punya agama memang diajarkan untuk kita sampaikan kepada orang lain. Tapi dengan cara-cara hikmat, dengan cara-cara ma'ruf, bukan dengan cara-cara menghujat, menista. Loh, buktinya Bang Suma selama ini selalu marah, ngamuk. Oh itu tidak. Illalladzina zalamu minhum. Kecuali kepada orang zalim. Yang sudah disampaikan kemudian. Tapi mereka tetap ngotot menghujat Allah. Menistakan Rasulullah. Itu kita harus tegas kepada mereka. Karena itu bagian daripada hikmah. Bukan hikmah itu bermanis-manis. Enggak. Hikmah itu tegas kepada yang harus ditegasin. Keras kepada yang harus dikerasin. Bahkan memerangi kepada siapa yang memerangi. Itu hikmah. Oleh karena itulah kemudian Islam sebagai agama syiar menyampaikan Islam itu. Tapi dengan cara apa? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Menyampaikan kebenaran dari Allah. Anda terima silakan. Anda tidak terima la ikraha fiddin. Nah itu syiarnya Islam. Tapi kalau di sebelah tidak. Segala upaya sampai dia menggunakan kopiah, menggunakan koko, menggunakan apa lagi? Mukena jilbab, pakai sejadah, Ka'bahnya dibuat terbalik, dipijak, diinjak. Ada gambar Ka'bah mereka nyanyi-nyanyi lagu rohani Kristen. Apalagi banyak dari mereka membuat Bible bahasa Arab. Padahal ini bukan tanah Arab, ini tanah Melayu. Tapi bikin Arab supaya apa? Supaya bisa mengelabui orang yang kitabnya bahasa Arab. Tuhannya bukan Allah, tapi mereka sebut Allah. Nabinya, pembawa agamanya bukan Rasul, tapi disebut Rasul. Kitabnya bukan Alkitab, dan disebut Alkitab. Ini cerminan apa? Cerminan cara apa itu? Kamuflase. Bunglon. Intik dengan tipu muslihat atau akal bulus. Itu yang terjadi. Padahal sejatinya, ayo mari seperti Islam. Hai teman-teman, ini Islam loh. Setiap hari sholat 5 waktu. Kitabnya namanya Al-Quran, hanya namanya Allah. Di dalam setahun ada yang namanya puasa Ramadan. Cara salatnya seperti ini. Wudhu dulu, takbir, diakhiri dengan salam. Itu yang kita sampaikan. Kalau mereka enggak. Ini namanya Allah loh. Ini adalah pencipta dan bumi yang datang loh. Itu. Padahal yang dijual ini justru mengaku bukan. Aku hanya utusan. Tapi tidak, tetap aja dipaksakan. Ini adalah Alkitab loh. Padahal sudah disampaikan, tetap aja mengatakan, oh tidak, ini adalah Alkitab. EGP, pokoknya Alkitab. Di Islam enggak. Ini siapa namanya? Al-Quran. Al-Quran diterima oleh siapa? Nabi Muhammad. Diwahyukan melalui perantaran siapa? Roh Kudus. Nama Tuhannya Allah. Tak ada yang disembunyikan, semuanya lurus. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Allah menumpahkan semua kebenaran. Siapa yang mau beriman? Silakan. Yang tidak mau beriman silakan, tak ada paksaan. Tapi kalau mereka, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau diperintahkan jadikan, dan sama seperti Bunda Rahma nih, tak kasih beras, perintah saya jadikan nasi. Apa yang dilakukan Bunda Rahma? Sebagai bawahan harus tunduk kepada perintah atasan. Cakupannya apa? Beras ini wajib
hukumnya menjadi beras. Kalau tidak, berarti Bunda Rahma ingkar perintah. Ingkar perintah berarti Bunda Rahma salah dalam menjalankan hukum titah dari atasan. Tuhan memerintahkan, jadikan ini nasi. Tidak Anda jadikan nasi, berdosa. Kenapa? Karena ada perintah. Maka supaya ini bisa menjadi nasi, api tak ada, Anda menggunakan apa? Matahari. Panas matahari tak ada, apa yang Anda gunakan? Batu bara. Tak ada batu bara, apa yang Anda gunakan? Lilin. Tak ada lilin. Korek kayu. Tak ada korek kayu, apa yang Anda gunakan? Apapun. Yang penting perintah Tuhanku bisa aku laksanakan. Apa itu? Jadikanlah beras ini menjadi nasi. Betul? Betul. Kapan Anda tidak menjadikan ini nasi, Anda berdosa karena melanggar perintah Tuhan. Supaya ini menjadi nasi, Bunda Rahma melakukan apa saja. Kalau perlu dia naik ke atas panci, ya, karena ada api dia loncat-loncat di atas, sampainya beras itu meleleh menjadi tepung. Habis itu tepung sudah menjadi tepung karena dia belum bisa dimakan, diludahinnya karena ada air, diludahin, keringatnya dimasukin ke situ supaya bisa menjadi nasi. Semuanya akan dikerahkan kekuatan apapun, perbuatan apapun, tingkah laku apapun, tindakan apapun dilakukan oleh Bunda Rahma untuk menjadikan beras ini menjadi nasi. Kenapa? Yang perintahkan Tuhan nih. Kalau tidak dilakukan bahaya. Dan kata Bang Suma, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bunda Rahma nggak berani untuk melanggar itu. Kalau saya pimpinan, Bunda Rahma bawahan, kuperintahkan, Bunda Rahma, iya paman, jadikan ini lemari. Padahal kayu itu masih berbentuk batang. Apa yang Bunda Rahma lakukan? Harus jadi lemari, gak bisa tidak. Oh, ini perintah. Kapan Bunda Rahma tidak jadikan itu adalah lemari, Bunda Rahma ingkar terhadap perintah atasan. Bisa-bisa dipecat, masuk neraka. Jadi apa yang terjadi? Oh, ini perintah coy. Makanya tadi Bang Glenn, kami duduk-duduk bagi-bagi brosur. Kenapa tidak? Ada perintah, harus dilakukan. Tidak dilakukan bahaya. Karena itu melanggar perintah. Saya kira begitu. Seperti yang ada di dalam kaidah Islam, jagalah dirimu. Perintah jaga diri. Kalau kita tidak lakukan, maka kita berdosa. Samalah mereka itu. Wajarlah kemudian ketika melakukan cara-cara seperti itu. Cuman ini kan tak ada paksaan. Di Islam pun dikatakan apa? Jagalah dirimu dari api neraka dan juga keluargamu. Lah kalau saya nggak mau, ya sudah, konsekuensinya adalah neraka. Nggak ada paksaan kan? Nggak ada paksaan. Nggak perlu kemudian membunuh anak gara-gara tidak sholat, ditebas lehernya. Gara-gara tidak puasa, anaknya dipecah kepalanya. Jangan juga kayak gitu. Jangan paksakan. Ajarkan aja, sampaikan aja dengan cara-cara yang baik. Dengan cara yang lurus. Ini loh nak, kalau nggak sholat, ini loh. Begitu anak tidak sholat, ditebas, hilang kaki sebelah. Besok lagi, matanya dicabut sebelah. Nggak ada kayak gitu-gitu. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Ajarin hatinya, kena hatinya. Pasti mereka anak-anak kita akan menjadi anak yang tunduk. Jangan cara-cara tipuan kita ajarin. Seperti itu. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini, teman-teman. Jadi pada kesimpulannya, ketika kemudian saudara-saudara kita di luar sana mau mengembalikan kitabnya ke original teksnya, lalu menerjemahkannya dengan baik dan benar, saya rasa diskusi debat di sosmed ini tak ada lagi. Tak ada lagi. Gerakan-gerakan tipu-tipu masuk ke pesantren menggunakan atribut Islam, ngaku-ngaku Islam seperti yang dilakukan oleh pendeta Rusuli Lubis. Saya rasa kalau hilang sudah yang kayak gini-gini, ya kita tak akan lagi berdiskusi tentang agama. Kita
bahas tentang agama kita saja. Kalaupun ada diskusi, diadakan secara resmi dan kesepakatan kedua belah pihak. Tidak seperti sekarang. Dikarenakan apa? Ya karena itu. Mereka yang memasang diri untuk kita kaji. Mereka yang memasang diri untuk kita diskusikan. Kalau membahas tentang Al-Quran, silakan mari kita bahas Quran. Ada Kristen mau membahas tentang Al-Quran, kita siapkan untuk belajar Quran. Bertanya sepuas-puasnya tentang Al-Quran, silakan. Tapi jangan menghina, jangan menista, jangan merendahkan. Yang kita lakukan selama ini adalah ketika mereka datang di tengah-tengah kita, Yesus itu adalah Tuhan. Oh, itu di mana? Tertulis. Misalnya dalam Roma 10 nomor 9 atau Roma 14 nomor 9. Oh gitu ya. Tapi bagaimana dengan dalil lain yang mengatakan Yesus bukan Tuhan? Di mana dalilnya? 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapa yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Berarti kita ini mau mengaku manusia atau Tuhan? Ah, bingung sendiri. Itulah yang terjadi. Emosi, marah karena dia argumentasinya dipatahkan oleh Bible sendiri. Nah, itulah makanya terjadi debat kocar kancir sana sini sehingga ya Dasma merasa waduh kasihan ini pendebat-pendebatku. Saya harus menolong mereka dengan cara memenjarakan semua para lawan-lawan diskusinya. Meskipun dia hanya mengawal pergerakan misionaris agar tidak memurtadkan seperti Lina Wijaya datang bagi-bagi kaos, tapi saya bisa memutarbalikkan fakta. Dia membakar kaos, maka dialah yang kemudian yang harus dipenjarakan. Parah kali. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kalau tidak ada lagi yang ingin diperbincangkan, mungkin kita cari materi baru untuk kita perbincangkan. Silakan Bunda Rahma, Dinda Nora, Bang Glenn, Kiang Santan, Bang Handi,